Hai, morning everyone. Wah, di pagi hari ini kita akan mulai ibadah bersama. Tidak hanya dengan teman-teman di kelas melalui renungan pagi, tapi ibadah hari Kamis bersama-sama Miss dan Mister. Dan spesial hari ini kita akan dipimpin oleh kakak-kakak kelas kalian, yaitu kakak-kakak kelas 5 yang akan memimpin pujian pada ibadah hari ini. Tetapi jangan lupa sebelum itu kita akan berdoa dulu. Ayo, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau mulai ibadah hari ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai jalannya ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa bersama, kita akan memulai untuk menyanyikan pujian kita yang pertama, yaitu Aku Istimewa. Mari anak-anak kelas 5, kakak-kakak kalian yang akan memimpin kita dalam pujian hari ini.
Baik, terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang hebat sudah memimpin adik-adik kelasnya untuk pujian pertama kita. Lalu untuk pujian yang kedua, kita juga masih akan dipimpin oleh kakak-kakak kelas kalian, yaitu kelas 5 dengan menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Baik, anak-anak hebat hari ini kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Nina. Oleh karena itu, jangan lupa persiapkan hati dan pikiran kalian, dan juga jangan lupa persiapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Silakan Miss Nina. Hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Miss Nina dalam ibadah rutin hari Kamis. Kali ini Miss Nina akan mengajak kalian untuk mengenal firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami, sucikan kami untuk kami layak mendengarkan dari firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kali ini firman kita terambil dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Kita baca bersama-sama ya. Ya, firman Tuhan kali ini tentang perumpamaan dua orang anak. Misalnya akan bacakan untuk kalian semua, tapi kalian juga harus membaca di rumah ya dengan Alkitab masing-masing. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak.
Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Nah, kita baru saja membaca Alkitab bersama-sama, benar? Nah, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pagi ini, Misina ajak kalian untuk melihat video pendek, video singkat atau film pendek. Kita lihat bersama-sama ya. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Aku dengar dan aku lakukan. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua kan? Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita harus mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita ataupun guru-guru kita. Siapa yang kalau disuruh mandi langsung bilang, "Ya mami"? Wah, kamu hebat. Tapi ada juga loh yang kalau disuruh mandi jawabnya, "Ya mami", tapi kemudian tidak bergerak dari tempat duduknya. Nah, itu sama saja mendengar dan menjawab iya tapi tidak melakukan. Hari ini kita mau belajar dari cerita di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Halo teman-teman, namaku Enggi. Coba tebak, aku buah apa? Ya, betul. Kalian suka makan buah anggur? Wah, bagus. Hari ini aku mau cerita tentang tuan yang menanam aku. Dengar baik-baik ya. Nah, ini tuan yang menanam aku. Dia punya kebun anggur yang luas. Tapi lihat, bapak ini kelihatan sedih. Kalian tahu kenapa?
Nah, Bapak tadi punya 2 orang anak. Wah, harusnya Bapak gembira ya. Kan punya 2 orang anak, sama seperti mama papa kalian yang punya anak-anak yang lucu. Tapi mengapa ya Bapak tadi sedih? Menurut kalian orang tua kita sedih karena apa ya? Ya betul, karena kita seringkali nggak nurut. Kita suka bilang iya tapi enggak. Sama seperti yang dialami Bapak ini. Nah, satu hari Bapak sudah capek bekerja di kebun anggur. Kalian tahu kebun anggur? Nah, ini namanya kebun anggur. Tempat di mana aku ditanam. Wah, si Bapak masih sedih. Kita tanya yuk. Kenapa Bapak merasa sedih? Aku sedih karena aku ingin anak-anakku ikut bekerja, tetapi mereka masih saja di rumah. Nah, kenapa Bapak tidak menyuruh mereka? Oh, iya ya. Kalau begitu, aku akan suruh mereka bekerja di ladang. Nah, ini anak sulung Bapak. Anak sulung itu artinya anak yang pertama. Mana ya Bapak tadi? Katanya mau menyuruh anaknya untuk bekerja. Nak, bisakah kamu bantu Bapak untuk bekerja di kebun? Oh, tentu Bapak. Wah, teman-teman, anak sulung Bapak baik ya. Dia bilang iya, dia akan bantu Bapak untuk bekerja di kebun. Nah, kalau yang ini si anak yang kedua. Karena Bapak hanya punya 2 anak, maka dia disebut anak yang bungsu. Kira-kira dia mau bantu Bapak nggak ya bekerja di kebun? Anakku, maukah kamu membantu Bapak di kebun? Malas Bapak, aku mau main aja. Wah, si anak kedua nggak mau bantu. Bagaimana ya? Nah, teman-teman, menurut kalian mana anak yang lebih taat pada papahnya, pada bapaknya? Wah, mungkin sekarang kalian akan mengatakan anak yang pertama. Tapi ternyata tidak cukup loh teman-teman hanya dengan menjawab iya. Kita lihat apakah benar-benar mereka mau bantu Bapak. Bapak dijawab iya juga udah gak apa-apa. Tapi ntar aku mau tidur-tidur dulu aja. Aku sebenarnya masih ingin main. Tapi kasihan juga ya Bapak kalau nggak dibantu. Kalau begitu mendingan sekarang aku ke kebun mau bantuin Bapak. Kasihan Bapak. Nah, kalau sekarang kalian tahu nggak siapa yang ternyata mau melakukan apa yang diminta Bapak? Anak yang pertama atau anak yang kedua? Iya benar, anak yang pertama dia bilang iya. Tapi kemudian
dia tidak datang membantu bapak. Kalau anak yang kedua, dia pertama bilang gak mau. Tapi kemudian dia menyesal. Dia mau membantu bapak bekerja di kebun. Menurut kalian, mana yang lebih menurut pada bapak? Mana yang mau melakukan apa yang diminta bapak? Iya betul, anak yang kedua. Nah, kalian bisa melakukan, tapi jangan seperti anak yang kedua juga. Pertama bilang enggak, lalu menyesal. Lebih baik bilang iya dan melakukan juga. Kalian bisa? Kalian pasti bisa. Lakukan. Jika mama menyuruh kamu mandi, katakan iya mama, lalu segera berangkat mandi. Kalau papa menyuruh kamu membantu papa, katakan iya papa, lalu kamu berangkat membantunya. Demikian juga ketika kamu di sekolah, ketika guru meminta kamu mengerjakan sesuatu, katakan iya miss dan segera lakukan. Itu baru anak yang baik. Bisa? Pasti bisa. Nah, sekarang Enggi ingin tahu nih. Coba nanti ketika mama atau papa menyuruh kalian melakukan sesuatu, kalian langsung katakan iya dan langsung kerjakan. Nah, coba kalian kirim videonya nanti ya, supaya Enggi bisa lihat. Oke? Nah, Enggi tunggu ya. Dadah. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Nah, kalian sudah melihat kan filmnya tentang si Enggi. Siapa sih Enggi itu? Enggi adalah sebuah anggur. Ya, dia bercerita tentang seorang bapak yang menanam Enggi di kebun anggur, dan bapak itu punya 2 anak, si sulung dan si bungsu. Nah, ceritanya tentang apa sih? Bapak ini minta tolong ke 2 anaknya. Ke yang sulung minta tolong untuk
menggarap atau memanen si Enggi. Tapi si sulung bilang, iya Pak, tapi dilakukan atau tidak? Tidak. Nah, kemudian bapak itu ke si bungsu. Si bungsu menjawab, aku tidak mau Pak. Kalau dalam bahasa Jawanya, moh aku nggak mau. Moh Pak, moh Bu. Nah, seperti itu ya kalau kalian. Nah, tetapi kemudian si bungsu ini menyesal, merasa kasihan kepada bapaknya yang sudah tua. Aduh, bapakku sudah tua, pasti capek kalau harus bekerja sendirian di kebun anggur yang sebesar itu. Akhirnya si bungsu mau pergi ke kebun anggur membantu bapaknya. Nah, di sini kita bisa belajar dari si bungsu bahwasanya apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan itu juga harus kita lakukan. Ketika orang tua kita memberikan perintah untuk ayo belajar, ayo makan, ayo mandi, harus segera dilakukan, bukan hanya didengar ataupun dijawab saja, tetapi harus dilakukan supaya hidup kita selalu berkenan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi kebanggaan untuk orang tua kita, terutama untuk Tuhan Yesus. Ingat ya, mulai saat ini mari kita semua belajar taat. T-A-A-T, taat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Miss Nina yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang bisa menjadi berkat tidak hanya Miss Sekar, Miss dan Mister di sekolah, dan pastinya juga menjadi berkat untuk anak-anak di rumah. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah, dan semoga ibadah hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan semoga firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ya, sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.